wabarakatuh. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Padang. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Nah, baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai administrasi keuangan. Apakah saudara sekalian pernah mendengar apa itu administrasi keuangan? Nah, administrasi keuangan merupakan segala proses pencatatan baik pemasukan maupun pengeluaran keuangan untuk membiayai suatu organisasi. Sedangkan dalam artian luas, administrasi keuangan adalah segala proses dimulai dari perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan terhadap keuangan tersebut. Nah, jadi dengan begitu dapat kita simpulkan bahwa administrasi keuangan ini merupakan suatu proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan anggaran atau keuangan dan pembuatan laporan keuangan demi mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Nah, baik, materi selanjutnya itu kita akan membahas tentang tujuan administrasi keuangan. Nah, tujuan administrasi keuangan di sini itu sangat banyak. Yang salah satunya itu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Jadi, dengan adanya administrasi keuangan ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan di suatu sekolah tersebut dengan jelas dan rinci. Selanjutnya yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah, sehingga dalam hal ini memulai kegiatan manajemen keuangan, maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah itu dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya dan dilakukan secara transparan, sehingga di sini tuh ada kejelasan kemana uang akan kita berikan dan pengeluaran yang kita keluarkan terkait pertanggungjawaban keuangan tersebut. Nah, selanjutnya itu dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran atau keuangan sekolah. Dengan adanya administrasi keuangan ini, kita dapat minimalisir terjadinya penyalahgunaan keuangan karena dengan administrasi ini kan ada pembukuan yang jelas dan kita dapat memahaminya secara rinci. Baiklah, materi selanjutnya itu ada proses administrasi keuangan. Proses administrasi keuangan ini ada beberapa macam. Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan merupakan suatu tahapan dalam menentukan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh sekolah terhadap masa depan sekolah tersebut. Nah, dalam hal ini perencanaan dipaparkan secara detail. Anggaran itu dimanfaatkan untuk apa, bagaimana, dan kegiatan program apa yang biasanya dilakukan di awal tahun pembelajaran. Nah, maka dalam hal ini kepala sekolah harus menyusun RAPBS yang memuat segala hal tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah dalam suatu tahun ke depannya. Oleh sebab itu, RAPBS ini harus bersifat transparan, inspiratif, partisipatif, dan akuntabel, di mana perencanaan ini harus sesuai dengan apa yang telah kita sepakati bersama, tidak boleh melenceng dari kesepakatan bersama dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Jadi dengan adanya perencanaan ini, proses administrasi keuangan itu dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya hambatan yang terjadi. Yang kedua yaitu ada proses penggunaan dan pelaksanaan. Jadi suatu perencanaan itu dalam prosedur yang sesuai dengan keuangan tersebut bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan sekolah atau kepentingan lembaga lainnya. Dalam penataan keuangan, tentu ada pengelolaan keuangan seperti otorisator, organator, dan bendahara untuk membuat perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan tersebut. Nah, hal ini dilakukan oleh bendahara yang dipegang oleh petugas sekolah ataupun guru, sedangkan otorisator dan ordonator ini dipegang oleh kepala sekolah untuk memberikan pembayaran yang jelas. Jadi, dengan adanya penggunaan dan pelaksanaan administrasi keuangan di suatu sekolah atau instansi sekolah dapat meningkatkan mutu sekolah tersebut karena
keuangan yang dia berikan jelas kemana diberikan dan dikeluarkan, tidak ada kesalahpahaman tentang keuangan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu adanya pertanggungjawaban. Jadi, pada proses administrasi keuangan ini harus ada pertanggungjawaban yang jelas. Semua pengeluaran pemasukan harus sesuai dengan bentuk pertanggungjawaban. Maka, proses pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan di sekolah itu dapat dilakukan dengan membuat SPJ yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara, dan juga ketua komite sekolah untuk menghindari tindakan penyelewengan keuangan, maka diperlukan pengawasan. Jadi, dengan adanya pertanggungjawaban ini, maka keuangan sekolah tersebut akan kita ketahui jelas atau tidaknya, di mana diberikan, di mana dikeluarkan biayanya, dan kemana saja biayanya itu diberikan. Nah, di samping adanya pemeriksaan atau perlu adanya laporan yang disusun berdasarkan aktivitas keuangan yang terjadi di sekolah tersebut. Nah, di samping adanya pemeriksaan tertentu, perlu adanya laporan yang disusun berdasarkan aktivitas keuangan yang terjadi di sekolah tersebut. Nah, jadi dengan adanya pertanggungjawaban ini, suatu administrasi keuangan yang ada di sekolah dapat kita pertanggungjawabkan. Misalnya ada terjadi kekacauan, maka kita dapat mempertanggungjawabannya kepada pihak yang berwenang dan yang menyetujui suatu administrasi keuangan tersebut. Jadi dengan adanya laporan tersebut, kita bisa menilai apakah keuangan tersebut berjalan dengan adil atau tidaknya. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk kepada kesimpulan. Jadi, pada pembahasan kali ini dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan keuangan pada masing-masing sekolah itu harus dikelola berdasarkan undang-undang yang berlaku. Untuk itu, dalam mengatur pengelolaan keuangan diperlukan manajemen pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien agar tidak terjadi kekacauan pada administrasi keuangan tersebut. Nah, sekian presentasi kita pada hari ini. Jika ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.